66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid besar meluncur ke arah bumi. Sesuatu yang tak terelakkan, membawa pesan yang jelas bagi makhluk yang mendominasi bumi saat itu, dinosaurus. Mereka telah berkuasa selama lebih dari 100 juta tahun. Tetapi masa kejayaan mereka akan segera berakhir. Bumi bergetar keras saat asteroid itu menghantam permukaan, mengubah segalanya dalam sekejap. Tumpukan debu dan partikel yang terbentuk dari tumbukan itu menyebar ke atmosfer, menghalangi sinar matahari, dan menurunkan suhu global. Kondisi ini sangat merugikan dinosaurus. Banyak di antaranya tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut. Namun, beberapa kelompok hewan, terutama mamalia, berhasil bertahan. Mereka menggunakan tubuh kecil mereka untuk berlindung di bawah tanah, bertahan hidup dari kehancuran yang ditinggalkan asteroid. Setelah punahnya dinosaurus, zaman Cenozoikum dimulai dengan mamalia yang kini menjadi kelompok hewan dominan di bumi. Era ini dimulai dengan Paleosen yang berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu dan bertahan selama 10 juta tahun. Iklim bumi pada masa ini relatif hangat dan lembab, mendukung pertumbuhan hutan tropis dan subtropis yang sebagian besar terdiri dari pohon konif. Fosil tumbuhan dari zaman ini menunjukkan kesamaan dengan flora modern, seperti pohon palem, kacang-kacangan, dan malvales. Lautan juga mengalami perubahan besar, dengan terumbu karang berkembang pesat, menciptakan habitat penting bagi berbagai jenis organisme laut. Fauna laut pada era ini meliputi ikan berukuran besar, seperti hiu, serta cumi-cumi yang tidak memiliki cangkang keras. Sebagian besar makhluk hidup di zaman Paleosen masih berukuran kecil, seperti Etmiacis, predator kecil yang mirip dengan cerpelai. Mamalia ini diyakini sebagai leluhur dari semua predator mamalia modern, seperti kucing besar, anjing, dan beruang. Pada waktu yang sama, kelompok mamalia purba seperti Pantodon mulai mendominasi ekosistem. Mamalia ini hidup sekitar 65 hingga 56 juta tahun yang lalu di Amerika Utara dan Asia, dengan ukuran tubuh yang bervariasi, dari yang sebesar anjing kecil hingga seberat 650 kg. Setelah era Paleosen, bumi memasuki periode Eosen yang dimulai sekitar 56 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama lebih dari 22 juta tahun. Iklim pada periode ini lebih hangat, dengan suhu global yang lebih tinggi, dan hutan hujan tropis serta hutan lebat mendominasi banyak bagian dunia. Pada masa ini, benua-benua mulai bergerak menuju posisi yang lebih dekat dengan bentuk mereka saat ini. India misalnya, bertabrakan dengan lempeng Asia, yang menyebabkan terbentuknya pegunungan Himalaya. Mamalia juga mulai mendominasi daratan, dengan banyak kelompok mamalia modern seperti kuda, paus, dan kelelawar muncul. Di antara predator terbesar yang pernah hidup adalah Andrewsarchus, dengan tengkorak yang panjangnya dapat mencapai 84 cm. Predator ini memiliki gigitan yang sangat kuat, lebih kuat daripada predator darat manapun yang ada saat ini. Selain itu, Eosen juga menjadi rumah bagi hewan besar lainnya, seperti Arsinoitherium, mamalia perubah terbesar dari kelompok Embrythopoda yang hidup di Afrika Utara, dengan ukuran tubuh yang mirip dengan badak modern. Arsinoitherium memiliki ciri-ciri unik yang menunjukkan kebiasaan hidup semi-akuatik. Paleogen, yang merupakan era terakhir dari periode Paleogen, berlangsung antara 33,9 hingga 23 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi mengalami pendinginan global yang signifikan, dan hutan tropis mulai berkurang digantikan oleh padang rumput yang luas. Glasiasi mulai terjadi, mengubah benua yang sebelumnya hijau dan subur menjadi padang es yang gersang. Sementara itu, Australia terus bergerak menjauh dari benua lainnya, dan Afrika perlahan bergerak ke utara mendekati Eropa, menyebabkan terbentuknya pegunungan Alpen. Selama era ini, makhluk-makhluk besar seperti Paraceratherium menghuni bumi. Mamalia ini dikenal sebagai mamalia terbesar yang pernah hidup, dengan berat sekitar 15 hingga 20 ton, dan tubuhnya yang besar memungkinkan mereka hidup sebagai pemakan daun dari kanopi pohon-pohon yang tinggi. Selain itu, terdapat juga predator besar seperti Entelodon yang bisa mencapai panjang 2 meter dan berat lebih dari 1 ton, dengan kepala yang besar dan dilengkapi gigi-gigi tajam. Predator ini sangat kuat dan sulit untuk diserang oleh predator lainnya. Setelah Paleogen,
Bumi memasuki periode Neogen yang berlangsung antara 23 juta hingga 2,5 juta tahun yang lalu. Bumi mulai bertransformasi menuju bentuk yang lebih menyerupai kondisi yang kita kenal sekarang. Benua-benua bergerak ke posisi yang hampir sama dengan yang kita kenal saat ini, dan flora serta fauna mengalami evolusi signifikan. Pada masa ini, bumi dipenuhi dengan berbagai makhluk laut yang menarik, termasuk Otodus megalodon, predator besar yang siap menjadi teror bagi hewan laut. Namun, ada satu predator yang menjadi lawan berat bagi Megalodon Leviathan, Melville, pemburu yang berburu dalam kelompok, yang menjadikannya lawan tangguh bagi Megalodon yang lebih sering berburu sendirian. Di daratan, kelompok hewan seperti Thalassocnus, genus kukang, menunjukkan adaptasi unik dengan berkembang di lingkungan akuatik. Mereka berenang di perairan laut dengan menggunakan yari-yari besar untuk mencengkeram dasar laut saat mencari makanan. Setelah Neogen, bumi memasuki periode Quarter yang dimulai sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Selama era ini, sebagian besar wilayah bumi tertutup oleh lapisan es tebal, terutama di belahan bumi utara. Perubahan iklim yang besar terjadi, dengan permukaan laut yang naik secara signifikan akibat pencairan glasier. Perubahan ini memicu kepunahan beberapa megafauna, seperti mamut, mastodon, dan smilodon. Mamut, salah satu hewan terbesar yang pernah ada, dapat mencapai tinggi 3 hingga 4 meter, dan berat sekitar 6 ton. Selain mamut, smilodon, atau kucing bertaring pedang, juga mendominasi daratan dengan taring panjang yang bisa mencapai 28 cm. Smilodon menjadi predator utama dengan pendekatan berburu yang sangat terorganisir. Pada akhir Pleistosen, sekitar 11.700 tahun yang lalu, bumi mengalami transisi iklim besar yang dikenal sebagai akhir dari zaman es. Peningkatan suhu global menyebabkan pencairan glasier, mengubah ekosistem, dan menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan bumi. Era Holosen dimulai setelah Pleistosen, membawa perubahan iklim yang lebih hangat dan stabil. Pada era ini, manusia mulai menetap dan mengembangkan pertanian, beralih dari gaya hidup nomaden menjadi masyarakat agraris. Homo sapiens, yang pertama kali muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu, memegang peran penting dalam membentuk masa depan bumi, membangun peradaban yang akan terus berkembang hingga saat ini.